Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Kimia, prodi Teknologi Kimia Industri, kelas 2 KIC, kelompok 4. Di sini kami akan melakukan praktikum Orifes. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita memulai praktikum, kita perlu memperhatikan apa saja perlengkapan yang kita gunakan sebelum memasuki lab, yaitu kita menggunakan jas lab. Baik, di sini kami akan melakukan praktikum Orifes. Berikut adalah alat yang kami gunakan untuk melakukan praktikumnya. Oke, jadi tahap pertama yang kita lakukan pada praktikum kali ini yaitu menghidupkan alat ini dengan mencolokkan kabel ke stop kontak. Dan selanjutnya akan kita tahap menghidupkan alat tersebut. Setelah mencolokkan kabel pada stop kontak untuk menghidupkan alat, maka dari itu kita putar tombol yang ini, lalu pencet tombol ini. Oh iya guys, pada pengukuran Orifes kali ini kita melakukan dua jenis pengukuran, yaitu secara manual dan digital. Hal pertama, kita melakukan pengukuran secara manual terlebih dahulu. Ada tiga jenis variasi aliran debit yang kami lakukan, yaitu 500 liter per jam, 1000 liter per jam, dan 1500 per jam. Begitu juga dengan pengukuran digital. Selanjutnya kita memasangkan selang pada pipa Orifes. Setelah selang pengukur terpasang, langkah selanjutnya membuka katup pada bagian alat pengukur manual. Buka katup aliran air, tunggu hingga tidak ada udara yang terperangkap. Lalu, tutup kembali katup bagian alat pengukur. Selanjutnya, matikan katup aliran air. Buka katup pengukur yang atas agar udara dapat masuk pada selang, yang gunanya sebagai pengukur dari selisih tekanan. Setelah itu, pengukuran sudah bisa dilakukan. Oke, pertama, buka katup aliran air, atur hingga debit aliran menunjukkan 500 liter per jam. Lihat selisih tekanan antara selang pengukur kanan dan kiri. Kemudian, catat untuk nantinya digunakan sebagai data perhitungan. Ulangi proses tersebut hingga variasi debit aliran 1500 liter per jam. Oke, setelah kita melakukan pengukuran secara manual, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran secara digital. Pertama kita lepas terlebih dahulu selang pengukur yang alat manual, dan kita akan menggantinya dengan selang digital. Dapat diperhatikan untuk pengukuran pada selang pengukuran digital plus digunakan sebagai in dan min digunakan sebagai out. Pasang selang pengukur digital dengan posisi tanda plus sebagai in dan min sebagai out. Buka katup selang pengukur digital dan katup aliran air, tunggu hingga udara yang terperangkap keluar. Kemudian, tutup kembali katup selang pengukur digital dan katup aliran air. Catat angka yang ditunjukkan pada alat pengukur digital sebagai acuan titik awal. Buka katup aliran air, atur hingga debit aliran menunjukkan 500 liter per jam. Lihat perubahan angka pada alat digital, kemudian catat kembali. Ulangi proses tersebut hingga variasi debit aliran 1500 liter per jam. Setelah selesai, tutup katup aluran air. Cabut selang pengukur digital.
Matikan mesin pompa air dan alat pengukur digital. Jangan lupa cabut kabel stop kontak. Berdasarkan praktikum orifice, didapatkan data perhitungan dari hasil berikut. Pertama, kita tentukan dulu parameter dasarnya. Diameter pipa besar atau dalam simbol D adalah 0,0268 meter. Sedangkan diameter orifice atau D kecil adalah 0,008 meter. Di sini kita menggunakan air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan debit. Sebagai contoh, pada debit 500 liter per jam, kalau kita konversi ke satuan internasional, hasilnya adalah 1,389 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik per sekon. Dari debit ini, kita bisa hitung kecepatannya. Perhatikan perbedaan pada tiap pipa. Di pipa besar, kecepatannya hanya 0,247 meter per sekon. Dari pas lewat lubang orifice yang sempit, kecepatannya naik drastis jadi 2,76 meter per sekon. Ini membuktikan prinsip kontinuitas, di mana luas penampang yang kecil akan meningkatkan kecepatan. Lalu, dari perbedaan kecepatan tadi muncul yang namanya head Bernoulli. Di debit 500, headnya adalah 0,386 meter. Hal ini juga berbanding lurus dengan penurunan tekanan atau delta P. Bisa dilihat di data, untuk debit 1500 liter per jam, penurunan tekanannya mencapai 41,2 milibar, atau kalau dihitung ke pascal menjadi 4120,20 pascal. Jadi, makin kencang airnya, makin besar juga tekanan yang hilang. Terakhir, kita cek efisiensi dan jenis alirannya. Koefisien debit atau CD yang kita dapatkan adalah 1, yang artinya sangat ideal. Untuk angka Reynolds, pada sebuah variasi, debit nilainya berada di atas 4000, mulai dari 6610 sampai yang tertinggi 19830. Baiklah, jika tadi perhitungan orifice secara manual, maka berikutnya ada perhitungan orifice secara digital. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana sensor digital menangkap perubahan tekanan secara lebih spesifik melalui nilai delta H. Untuk data digital, kita menghitung selisih tekanan atau delta H dari titik awal. Titik awal atau delta H awal kita berada di angka 38. Pada debit 500 liter per jam, selisihnya adalah 5 milibar, yang jika dikonversi menjadi 500 pascal. Pada debit 1000 liter per jam, tekanannya naik menjadi 17 milibar, atau setara dengan 1700 pascal. Pada debit tertinggi, 1500 liter per jam, lonjakan tekanannya mencapai 39 milibar, atau 3900 pascal. Selanjutnya, kita juga menghitung nilai kehilangan tekanan kuadrat atau delta P kuadrat. Nilai ini penting untuk melihat pola disipasi energi secara eksponensial. Untuk debit 500, nilainya adalah 250.000 pascal kuadrat. Untuk debit 1000, nilainya naik menjadi 2.890.000 pascal kuadrat. Sedangkan untuk debit 1500, nilainya melambung tinggi ke angka 15.210.000 pascal kuadrat. Dari angka-angka ini, terlihat jelas pola peningkatan yang sangat signifikan. Setiap kenaikan, debit aliran memberikan pengaruh langsung pada kenaikan beda tinggi fluida dan kehilangan tekanan. Berdasarkan data pengamatan dan perhitungan pada percobaan orifice, terlihat bahwa peningkatan debit aliran memberikan pengaruh langsung terhadap kenaikan beda tinggi fluida atau delta H, kehilangan tekanan atau delta P, serta kecepatan aliran fluida saat melewati penyempitan penampang. Pada orifice manual, debit 500 liter per jam menghasilkan delta H sebesar 6,8 cm atau 6,67 embar, sedangkan pada debit 1000 liter per jam meningkat menjadi 19,5 cm atau 19,12 embar, dan pada debit 1500 liter per jam mencapai 42 cm atau 41,2 embar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar debit yang dihasilkan atau dialirkan, semakin besar pula tekanan diferensial yang terbentuk di kedua sisi orifice. Fenomena ini sesuai dengan prinsip penamaan Bernoulli dan kontinuitas, di mana penyempitan luas penampang menyebabkan peningkatan kecepatan aliran dan penurunan tekanan statis.
hasil perhitungan debit aktual menunjukkan nilai sebesar 1,389 dikali 10⁻⁴ m kubik per s pada 500 liter per jam, 2,778 kali 10⁻⁴ m kubik per s pada 1000 liter per jam, dan 4,167 dikali 10⁻⁴ m kubik per s pada 1500 liter per jam. Seiring meningkatnya debit, kecepatan aliran pada pipa besar dan lubang orifice juga meningkat. Pada debit 500 liter per jam, kecepatan fluida di orifice sebesar 2,76 m per s, kemudian naik menjadi 5,61 m per s pada 1000 liter per jam, dan 8,29 m per s pada 1500 liter per jam. Peningkatan kecepatan ini menyebabkan energi kinetik bertambah, sehingga kehilangan tekanan juga meningkat cukup signifikan. Nilai kehilangan tekanan atau delta P berturut-turut adalah 667,08 PA, 1912,95 PA, dan 4120,20 PA. Data ini memperlihatkan hubungan bawah kehilangan tekanan berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan aliran, sesuai teori head loss minor pada sambungan atau penyempitan mendadak. Bilangan Reynolds yang diperoleh untuk pipa besar masing-masing sebesar 3.660, 7.320, dan 9.830 menunjukkan bahwa seluruh kondisi pengujian berada pada aliran turbulen karena nilai Reynolds itu lebih dari 4.000. Aliran turbulen ini menyebabkan gesekan fluida dan kehilangan energi menjadi lebih besar dibandingkan aliran laminar. Menurut penelitian Idelcik dalam Handbook of Hydraulic Resistance, aliran turbulen pada orifice menyebabkan koefisien kehilangan energi meningkat seiring kenaikan kecepatan, terutama pada rasio diameter kecil. Hasil tersebut sejalan dengan data praktikum yang menunjukkan lonjakan delta P pada debit tinggi. Nilai koefisien debit atau CD yang diperoleh sebesar 1 pada seluruh variasi debit menunjukkan bahwa debit teoritis dan debit aktual dianggap sama dalam perhitungan. Secara teoritis, nilai CD orifice umumnya berada pada rentang 0,60 sampai 0,65. Menurut penelitian Reader, nilai CD dipengaruhi oleh rasio beta, B sama dengan D kecil per D besar, kekasaran permukaan, dan bilangan Reynolds. Oleh karena itu, nilai CD sama dengan 1. Kemungkinan terjadi karena penyederhanaan perhitungan atau pembulatan data praktikum, bukan nilai real atau ukur. Dalam praktik industri, koreksi CD sangat penting agar pengukuran debit menggunakan orifice meter tetap akurat. Pada orifice digital, tren data juga menunjukkan pola yang sama. Nilai delta H meningkat dari 5 embar pada debit 500 liter per jam menjadi 17 embar pada 1000 liter per jam dan 39 embar pada 1500 liter per jam. Kehilangan tekanan yang dihitung berturut-turut sebesar 500 PA, 1700 PA, dan 3900 PA. Hal ini mendekati hasil pengukuran manual, sehingga dapat disimpulkan bahwa sensor digital cukup baik dalam membaca tekanan diferensial. Menurut penelitian International Organization for Standardization, penggunaan transmitter diferensial digital pada orifice meter mampu meningkatkan akurasi pembacaan serta meminimalkan kesalahan yang sering terjadi pada nanometer manual. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa orifice meter efektif digunakan untuk mengukur debit aliran melalui prinsip perbedaan tekanan atau tekanan diferensial akibat penyempitan penampang. Data menunjukkan adanya hubungan berbanding lurus antara debit aliran dengan kenaikan beda tinggi fluida atau delta H, kecepatan aliran V, dan kehilangan tekanan atau delta P. Hal ini sesuai dengan hukum Bernoulli dan prinsip kontinuitas, di mana peningkatan kecepatan pada penyempitan mengakibatkan penurunan tekanan statistis. Seluruh variasi pengujian berada dalam regime aliran turbulen karena nilai bilangan Reynolds yang diperoleh secara konsisten berada di atas 4000. Meskipun perhitungan menghasilkan koefisien debit yang bernilai 1, secara teoritis nilai untuk orifice berada di rentang 0,60 sampai 0,65, sehingga angka tersebut merupakan hasil penyederhanaan data praktikum. Secara keseluruhan, baik metode manual maupun
digital menunjukkan tren data yang serupa dan akurat. Namun penggunaan sensor digital lebih unggul dalam meminimalkan kesalahan pembacaan manusia. Baik, sekian video yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.